Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kita lanjut ke materi hari ini. Namun, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan kelak insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Sebelumnya, saya akan share screen. Nah, perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Perlu kalian ketahui bahwa sangat bermanfaat untuk kalian memahami perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi karena kalian dapat mengetahui hubungan atau relasi antara sudut di suatu kuadran dengan kuadran yang lainnya. Adapun saya harapkan kalian mampu untuk menentukan rasio trigonometri sudut-sudut berelasi dan mampu untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan konsep trigonometri sudut-sudut berelasi. Baik, kita langsung aja. Nah, sebelumnya saya mau tanya, adakah yang tahu nilai dari sin 45 derajat? Kemarin kan sudah dipelajari ya, sin 45 derajat itu nilainya berapa? Benar, 1/2 akar 2. Lalu, untuk nilai sin 225 derajat berapa? Benar, nilainya min 1/2 akar 2. Nah, apakah kalian ingat sudut berpenyiku? Ini pernah dipelajari saat SMP. Benar, sudut berpenyiku itu di mana besar sudut alfa ditambah besar sudut beta akan berjumlah 90 derajat. Lalu, apakah kalian ingat tentang sudut berpelurus? Benar, sudut berpelurus itu jika besar sudut alfa dijumlahkan dengan besar sudut beta, maka akan berjumlah 180 derajat. Nah, lalu di sini saya mau tanya, apakah kalian tahu adakah hubungan antara sudut di kuadran tertentu dengan kuadran yang lainnya? Jika ada, bagaimana ya cara mengetahuinya atau cara memperolehnya? Nah, seperti ini, akan saya jelaskan. Pertama-tama kita berangkat dari kuadran 1. Nah, di sini ada gambar koordinat kartesius untuk di kuadran 1. Nah, relasi yang digunakan di kuadran 1 yaitu relasi 90 derajat minus alfa. Nah, di mana sebelumnya kita ketahui bahwa di sini ada segitiga siku-siku AOB dengan beta atau sudutnya di sini. Lalu, sebenarnya di sini kita bisa tarik garis untuk menentukan segitiga yang baru, sehingga kita dapatkan di sini sudutnya sebesar 90 derajat minus alfa. Nah, kalau alfa, sinnya itu kan depan miring. Depannya Y, miringnya R. Berarti Y per R itu sin. Untuk sudut theta di sini. Nah, bagaimana dengan sudut 90 derajat minus theta? Berarti sinnya depannya X, miringnya R. Nah, kalian tahu nggak bahwa X per R ini jika dilihat dari sudut tetanya yang ini, maka sama aja dengan nilai cos. Nah, coba kita buktikan. Nilai cos dari theta ini kan samping X per miring R. X per R di theta ini sama dengan sin di sudut 90 derajat minus alfa. Nah, oleh karena itu kita dapatkan untuk relasi 90 derajat minus alfa, nilai sin 90 derajat minus alfa sama dengan cos alfa. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita bisa dapatkan cos 90 derajat minus alfa sama dengan sin alfa. Untuk tan hasilnya cot alfa.
Untuk kosek hasilnya sama dengan sekan alfa. Untuk sekan hasilnya sama dengan kosek alfa. Untuk kotangan hasilnya sama dengan tan alfa. Nah, di sini bernilai positif semua. Kosin, kotangan, sekan, kosekan, tannya bernilai positif. Kenapa demikian? Karena nilai sin 90 derajat minus alfa maupun nilai cos, tan, kosek, sekan, dan kotangan 90 derajat minus alfa, ketika di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Ya, seperti itu. Jadi kenapa ini positif? Ya karena ini semuanya jika dia berada di kuadran 1 maka semuanya nilainya positif. Contohnya gini. Kita punya sin 60 derajat, mau kita cari tahu nih relasi di kuadran lainnya gitu ya. Nah, 90 kita bisa pakai relasi 90 derajat minus alfa, di mana sin 60 derajat sama dengan sin 90 derajat minus alfa. Nah, kita tulis ulang. Sin 90 derajat minus alfa. Nah, alfanya di sini kenapa 30? Karena kita cari tahu 90 derajat dikurang berapa, sehingga hasilnya 60 gitu. Berarti kan di sini 30 ya alfanya, karena 90 derajat minus 30 derajat sama dengan 60 gitu. Maka karena kita sebelumnya sudah tahu bahwa sin 90 derajat minus alfa seperti ini sama dengan cos alfa. Nah, maka kita tinggal hitung aja atau kita bisa lihat di tabel trigonometri yang sebelumnya sudah saya berikan, dan ternyata cos 30 derajat itu hasilnya 1/2 akar 3. Maka kesimpulannya, sin 60 derajat sama dengan cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Jadi relasi antara sin 60 derajat itu sama aja nilainya seperti cos 30 derajat, yaitu 1/2 akar 3. Tuh. Lalu kemudian, di sini ada kuadran 2. Nah, kuadran 2 ini ada dua cara untuk menentukan relasinya. Jadi yang pertama yaitu menggunakan relasi 90 derajat plus alfa. Nah, jadi seperti ini gambarnya di sini untuk relasi 90 derajat plus alfa seperti cara sebelumnya. Sedemikian sehingga didapatkan sin 90 derajat plus alfa nilainya sama dengan cos alfa. Untuk cos 90 derajat plus alfa menghasilkan atau hasilnya sama saja dengan min sin alfa. Untuk tan 90 derajat plus alfa hasilnya min cot tangen alfa. Nah, untuk kosekan 90 derajat plus alfa sama dengan sekan alfa. Untuk sekan 90 derajat plus alfa sama dengan minus kosekan alfa. Untuk kot tangen 90 derajat plus alfa sama dengan min tangen alfa. Nah, di sini kan kita beragam nih ya, ada yang nilainya positif, ada yang negatif, ada yang negatif, di sini positif lagi, di sini negatif, dan di sini negatif. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa berbeda? Kenapa nggak sama seperti yang sebelumnya? Kalau sebelumnya kan tadi semuanya positif ya. Nah, di sini beragam. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Sin 90 derajat plus alfa. Di sini akan berada di kuadran 2, di mana kuadran 2 ini nilai yang positifnya yaitu sin. Nah, jadi di sini dia positif gitu. Nah, di sini cos 90 derajat plus alfa, di mana sudut di kuadran 2-nya ini, si cos ini kan nilainya negatif. Nah, jadi di sini negatif gitu. Nah, contohnya seperti ini. Tangan 135 derajat. Nah, kita tahu 135 derajat ini pasti berada di kuadran 2. Nah, kita mau lihat relasi yang lainnya, nilainya akan sama dengan sudut berapa gitu ya. Nah, maka kita tuliskan di sini tan 90 derajat plus alfa. Nah, 90 derajat ditambah berapa yang hasilnya 135 ditambah 45 derajat. Nah, karena di sini bentuknya sudah sama, formatnya sudah sama bentuknya, maka tan berarti nilainya min kotangan alfa. Nah,
Langsung aja kita tulis min kotangan 45. Kenapa 45? Karena alfanya 45. Lalu kita tahu dari tabel trigonometri bahwa kotangan 45 yaitu nilainya 1. Karena dia ada minus berarti minus 1. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya tangan 135 derajat itu sama aja nilainya seperti minus kotangan 45 derajat, yaitu minus 1. Gitu. Selanjutnya masih di kuadran 2. Nah, ini bentuk kedua dari cara untuk memperoleh relasi dengan menggunakan relasi 180 derajat minus alfa. Jadi, di kuadran 2 ini bisa 90 derajat plus alfa atau 180 derajat minus alfa. Gitu. Nah, seperti ini gambarnya untuk relasi 180 derajat minus alfa, di mana sedemikian sehingga kita peroleh sin 180 derajat minus alfa, nilainya sin alfa. Lalu untuk cos di sini menjadi minus cos alfa. Untuk tan sama dengan minus tan alfa. Nah, untuk kosekan dia tetap kosekan alfa, untuk sekannya dia bernilai minus kosekan alfa, lalu kotangannya bernilai minus kotangan alfa gitu. Nah, contohnya di sini ada 150 derajat. Nah, di sini 150 derajat saya gunakan dengan 180 derajat minus alfa, karena lebih mendekati ke 180 ya, dibanding ke 90 plus alfa, seperti itu. Nah, sebetulnya boleh-boleh aja menggunakan yang manapun, cuma di sini saya gunakan 180 derajat minus alfa. Nah, di sini kita tuliskanlah saja 180 derajat dikurang berapa agar menjadi 150. Oh, dikurang 30. Nah, maka kita tentukan alfanya di sini berarti 30 derajat. Nah, tan 180 derajat minus alfa nilainya sama dengan minus tan alfa. Di sini berarti kita langsung tuliskan saja minus tan 30 derajat. Nah, kita lihat di tabel trigonometri tan 30 derajat. Hasilnya atau nilainya 1 per akar 3. Nah, karena di sini ada minus, maka kita tuliskan juga minusnya gitu. Jangan lupa ya untuk apa yang maksudnya untuk melihat nih di sininya minus atau tidak gitu. Nah, berarti kita dapat kesimpulan bahwa tan 150 derajat sama dengan minus tan 30 derajat sama dengan hasilnya minus 1 per akar 3. Seperti itu. Jadi, misal nanti kalian sudah hafal, gitu, kalian mampu untuk menghafalnya, kalau ditanya tentang 150 derajat, oh berarti udah langsung tahu nih, oh nilainya sama dengan minus tan alfa, berarti minus 1 per 3, akar 3 gitu. Bisa mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal gitu. Nah, lanjut aja, di sini ada kuadran 3. Nah, kuadran 3 gambarnya seperti ini. Yang pertama-tama itu kita gunakan relasi 180 derajat plus alfa. Nanti akan ada relasi 270 derajat minus alfa untuk kuadran 3. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, sedemikian sehingga kita dapatkan sin 180 derajat plus alfa, nilainya sama dengan min sin alfa. Untuk cos, nilainya min cos alfa. Untuk tan, sama dengan tan alfa. Nah, begitu juga dengan kosekan. Kosekan hasilnya minus kosekan alfa. Untuk sekan, hasilnya min sekan alfa. Untuk kotangan, nilainya sama dengan kotangan alfa. Nah, di sini kenapa saya harap kalian mampu memahami di sini kenapa minus, di sini kenapa minus, di sini kenapa plus, karena di sini kita lihat di tan ini positif karena nilai tan di kuadran 3 memang positif gitu. Untuk selain tan dan kotangan itu negatif nilainya gitu. Nah, contoh di sini ada cos 210 derajat. Maka kita tuliskan saja seperti ini, cos 180 derajat plus alfa. Nah, cos 180 derajat plus berapa nih agar hasilnya 210 derajat? Berarti alfanya 30 derajat. Nah, berarti
Di sini cos 180 derajat plus alfa sama dengan minus cos alfa. Di sini berarti kita tuliskan minus cos 30 derajat. Lalu kita lihat di tabel trigonometri nilai dari cos 30 derajat berapa? Cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Maka kita tambahkan saja minusnya. Jadi hasilnya minus 1/2 akar 3. Nah, berarti cos 210 derajat sama dengan minus cos 30 derajat sama dengan min 1/2 akar 3. Di sini harus ada minusnya ya. Seperti itu. Nah, lanjut kuadran 3. Kuadran 3 itu di sini yang kedua kita gunakan relasi 270 derajat minus alfa. Nah, untuk relasi 270 derajat minus alfa, kita dapatkan sin 270 derajat minus alfa sama dengan min cos alfa. Untuk cosnya sama dengan min sin alfa. Untuk tannya sama dengan cot alfa. Nah, untuk kosekannya sama dengan minus sekan alfa. Kemudian sekannya sama dengan min kosekan alfa. Untuk cotnya sama dengan tan alfa. Seperti itu. Nah, contohnya di sini kita cari cos 202. Di sini kita cari cos 240 derajat. Sama dengan cos 270 derajat minus alfa. Nah, cos di sini kan nanti akan min sin hasilnya. Berarti di sini kita tuliskan dulu, kita tentukan nilai alfanya. 270 derajat dikurang berapa nih agar hasilnya 240. Nah, alfanya berarti 30 juga nih. Nah, berarti di sini min sin 30 derajat. Nah, kita lihat di tabel trigonometri nilai sin 30 derajat berapa? 1/2. Nah, karena di sini ada minusnya, maka kita tuliskan minus 1/2 jadinya. Nah, lalu berarti cos 240 derajat sama dengan min sin 30 derajat sama dengan min 1/2 gitu. Kalau kalian nggak bisa menghafal, kalian tahu cara untuk memperolehnya, kemudian sudut-sudut istimewanya kalian bisa hafalkan, itu ada ya tabel trigonometrinya, agar bisa mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal. Nah, lanjut ya. Di sini ada kuadran 4. Nah, di kuadran 4 ini yang pertama kita gunakan relasi 270 derajat plus alfa. Nah, sedemikian sehingga nih dari gambar ini kita bisa tentukan sin-nya itu nilainya sama dengan min cos alfa. Cos-nya nilainya sin alfa. Untuk tan-nya nilainya sama dengan min kotangan alfa. Nah, untuk kosekannya sama dengan min sekan alfa, lalu untuk sekannya nilainya sama dengan kosekan alfa, untuk kotangan nilainya sama dengan min tan alfa. Nah, di sini kita langsung ke contoh. Contohnya sekan 300 derajat. Maka untuk relasi 270 derajat, caranya seperti ini. Sekan 270 derajat plus alfa. Nah, di sini kita tentukan nilai alfanya, kita dapat 30 derajat. Nah, untuk sekan di sini berarti nilainya sama dengan kosekan, maka berarti sama dengan kosekan 30 derajat. Nah, kosekan 30 derajat berapa di tabel trigonometri? Hasilnya 2. Maka sekan 300 derajat sama dengan kosekan 30 derajat, yaitu hasilnya 2 gitu. Nah, yang kedua ada kuadran 4 dengan relasi 360 derajat minus alfa. Nah, untuk relasi 360 derajat minus alfa, kita dapatkan sin 360 derajat minus alfa sama dengan min sin alfa. Untuk cosnya sama dengan cos alfa, untuk tan-nya sama dengan min tan alfa. Lalu, untuk kosekannya sama dengan min kosekan alfa, untuk sekannya sama dengan sekan alfa, untuk kotangannya sama dengan min kotangan alfa. Nah, contohnya, kotangan 330 derajat, maka kotangan 360 derajat dikurang alfa. Nah, alfanya kita dapatkan 30. Nah, dari tadi di sini 30 semua ya. Ya, karena kita mudah untuk menentukan dari hasil 30 derajat ini karena 30 derajat ini termasuk sudut istimewa. Tuh. Nah, minus kotangan 30 derajat. Nah, di sini kenapa minus? Karena kita tahu di sini kotangan pasangannya dengan minus kotangan. Kotangan 30 derajat hasilnya berapa?
akar 3. Nah, kita tambahkan saja minusnya di depannya. Jadi, untuk kotangan 330 derajat sama aja dengan minus kotangan 30 derajat, yaitu hasilnya min akar 3. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk sudut yang nilainya lebih dari 360 derajat? Nah, jika besar sudutnya lebih dari 360 derajat, maka sudut alfanya terlebih dahulu harus diubah sehingga berbentuk seperti ini. Untuk sin, K dikali 360 derajat plus alfa sama dengan sin A. Nah, di mana K-nya ini nilai antara 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, mungkin di sini bisa 2 kali 360 derajat ditambah berapa gitu. Nanti contohnya seperti ini. Di sini ada contoh soal. Hitunglah nilai dari cos 990 derajat. Nah, untuk menyelesaikannya, kita pertama-tama tuliskan cos 990 derajat sama dengan cos K dikali 360 derajat minus alfa. Seperti itu. Nah, di sini kita kira-kira saja cos berapa dikali 360 derajat, jika dikurangkan dengan alfa hasilnya pas 990 derajat. Seperti itu. Nah, di sini kita dapatkan 3 dikali 360 derajat. Nah, untuk 3 dikali 360 derajat sendiri hasilnya 1080. Nah, 1080 derajat ini nanti dikurang dengan 90 derajat, maka hasilnya 990 derajat. Seperti itu. Nah, diusahakan untuk alfanya ini sudut-sudut istimewa. Seperti itu, agar mudah untuk menyelesaikannya. Nah, di sini langsung saja kita tuliskan cos 90 derajat. Karena di sini cos K dikali 360 derajat minus alfa sama dengan cos alfa. Maka di sini kita tuliskan cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat berapa? 0. Maka cos 990 derajat sama dengan cos 90 derajat, yaitu 0. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua. Hitunglah nilai dari sin 330 derajat ditambah 2 kali cos 240 derajat minus sin 210 derajat. Nah, sini udah complicated ya, karena udah dijumlah, ada penjumlahan, ada pengurangan seperti itu. Ada perkalian juga. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu sin 330 derajat plus 2 cos 240 derajat minus sin 210 derajat. Nah, di sini kita ubah nilainya atau ubah bentuknya satu persatu. Yang pertama, sin 330 derajat. Kalian boleh pilih menggunakan 270 derajat plus alfa atau mau gunakan 360 minus alfa. Jadi terserah kalian agar nyamannya saja di mana atau bagaimana menggunakan. Nah, jadi terserah kalian mau menggunakan relasi yang mana gitu ya. Yang penting kalian paham seperti itu. Nah, di sini saya gunakan 270 plus alfa, di mana alfanya ini kita dapat di mana alfanya ini 60 derajat karena 270 ditambah 60 itu 330. Nah, plus 2 dikali cos 270 derajat minus 30 derajat. Nah, di sini cos 240 derajatnya saya ubah bentuknya menjadi cos 270 derajat minus 30 derajat. Nah, berarti nanti alfanya 30 derajat. Lalu untuk sin 210 saya ubah bentuknya menjadi 270 derajat minus 60 derajat. Nah, berarti nanti di sini alfanya 60 derajat. Nah, sin di dalam relasi 270 derajat plus alfa sama dengan apa? Nah, kita buka yang tadi lagi. Nah, kita ketahui bahwa sin itu sama dengan min cos. Nah, karena alfanya 60, kita tuliskan saja min cos alfa atau min cos 60 derajat. Plus 2 dikali di sini cos dalam relasi 270 derajat minus alfa nilainya sama dengan apa? Nilainya sama dengan min sin alfa. Karena alfanya 30, maka kita tulis 30. Nah, lalu untuk 210 kan di sini saya ubah sin 270 minus 60 derajat. Nah,
sin di dalam relasi 270 derajat minus alfa akan berbentuk min cos, ya kan? Nah, jadi min ini bentuk pengurangan dari yang ini, yang pertama, lalu minus yang di sini punya si cos 60 derajat, seperti itu. Nah, lalu kita tentukan saja cos 60 derajat berapa nilainya. Kita lihat di tabel bahwa didapatkan nilainya itu 1/2. Maka kita tuliskan lagi nih minusnya, jangan lupa. Jadi minus 1/2. Ditambah 2 dikali nilai sin 30 derajat berapa? 1/2. Berarti di sini kita tuliskan juga minus 1/2. Nah, dikurang cos 60 dikurang minus cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajatnya berapa? Cos 60 derajatnya yaitu 1/2. Nah, minusnya tetap ada di sini. Lalu, di sini kita dapatkan min 1/2, tulis ulang saja, min 1/2 ditambah 2 dikali min 1/2. Nah, 2 dengan 2 kan bisa nih ya dicoret habis gitu. Sisa min 1. Min 1, lalu di sini minus dikali minus, hasilnya positif. Jadi penjumlahannya minus 1/2 dikurang 1 ditambah 1/2. Nah, karena minus 1/2 ketemu plus 1/2 kan habis ya 0. Jadi sisanya min 1 sisanya. Oke, seperti itu ya contohnya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat kalian pahami dengan mudah. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan di portal Dik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.